Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salona Afizah dari SMP Negeri 58 Jakarta. Di sini saya akan membacakan ringkasan agama kelas 8 bab 10 kurikulum merdeka, yaitu meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Materi yang akan kita bahas adalah: pertama, lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Kedua, seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Ketiga, kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Pada bab 5, kita telah mempelajari tentang Bait Al-Hikmah, di mana menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini kita akan membahas kembali lebih tentang ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan umum. Ada ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Di ilmu pengetahuan ada kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika. Di ilmu pengetahuan agama ada ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, melahirkan beberapa nama dokter terkenal dan berjasa di bidangnya, seperti Ali Al-Tabari, Al-Razi, Al-Majusi, dan Ibnu Sina atau Avicenna. Ali Al-Tabari menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan, di mana menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Al-Razi menciptakan kitab Al-Hawi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu, tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu, dan menambahkan beberapa kontribusi baru. Al-Majusi menciptakan kitab Kamil Al-Sina'ah Al-Tibbiyah, semacam kamus istilah tentang sains dan praktik kedokteran, dan beliau juga penemu konsep dasar dari sistem kapiler dan bukti bahwa dalam proses kelahiran, anak tidak keluar dengan sendirinya tetapi didorong oleh kontraksi otot rahim. Ibnu Sina menciptakan kitab Al-Shifa tentang ilmu pengobatan dan Al-Qanun fi Al-Tib tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, dan karyanya dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Ilmu filsafat pada masa Bani Abbasiyah. Nama-nama tokoh yang terkenal pada masa itu adalah: pertama, Al-Kindi, kedua, Al-Farabi, ketiga, Ibnu Sina. Al-Kindi menghasilkan 270 buku tentang berbagai bidang kajian seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, psikologi, politik, dan lain-lain. Al-Farabi menghasilkan 100 buku tentang berbagai bidang kajian seperti filsafat, bahasa, musik, politik, dan lain-lain. Ibnu Sina menghasilkan 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik, dan lain-lain. Ilmu astronomi dan matematika pada masa Bani Abbasiyah. Astronom dan matematikawan Bani Abbasiyah yang ternama adalah Al-Khawarizmi, Al-Batani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi menciptakan kitab Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, di mana karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika utama di universitas-universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu aljabar ke Eropa. Al-Batani menciptakan kitab Al-Sijj. Beliau ini yang menumbuhkan jumlah hari dalam setahun. Ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Biruni menciptakan kitab Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hayyah wal Nujum, di mana ini merupakan peletak dasar metode ilmiah modern yang meliputi bidang matematika, astronomi, geografi, geologi, kimia, dan sejarah. Ilmu kalam pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin. Pada masa Bani Abbasiyah, muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Ilmu fikih pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Pada masa dinasti Abbasiyah, dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab tersebut yakni Hanafi oleh Abu Hanifah, Maliki oleh Malik ibnu Anas, Syafi'i oleh Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, Hambali oleh Ahmad ibnu Hambal. Ilmu tentang akhlak pada masa Bani Abbasiyah. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku, atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya Al-Marwadi, Miskawah, dan Al-Ghazali. Ilmu hadis pada masa Bani Abbasiyah. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Bani Abbasiyah, ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW itu dalam bentuk kitab atau buku. Pada masa Bani Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Berikut ini adalah 6 kitab hadis dan penyusunnya. Ilmu tafsir pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Mali al-Tabari. Kitab tafsirnya berjudul Jami al-Bayan fi Tawil al-Quran atau yang dikenal dengan Tafsir al-Tabari. Seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Saat ini, kita akan mempelajari banyak seni dan seniman yang lahir pada masa Bani Abbasiyah. Seni-seni itu diantaranya adalah seni arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, musik, dan lain-lain. Di mana salah satunya adalah sastra. Sastra yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, di mana kisah di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai sekarang, seperti kisah tentang Aladin dan lampu wasiat, Alibaba, Sinbad si pelaut, serta 40 pencuri. Hikayat 1001 Malam berasal dari karya Persia kuno berjudul Hazar Afsanah atau 1000 cerita. Kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jashyari pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Al-Jashyari juga memasukkan beberapa cerita tentang Khalifah Harun al-Rasyid dan penyair Abu Nawas di dalam buku yang ditulisnya. Karya Al-Jashyari ini kemudian berjudul Al-Lailah wal-Lailah. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah, dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam, bukan hanya pada masa Bani Abbasiyah saja, tapi hingga saat ini. Selain itu, penguasaan Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter, di mana menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya hak dalam beragama. Kemudian, karena masa Bani Abbasiyah, juga bangsa Eropa dapat mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial di wilayah Bani Abbasiyah yang dirasa lebih mencerahkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masa ini dikenal dengan istilah pembaharuan Eropa. Kalau untuk skala dunia, tidak perlu diragukan dan ditanyakan kembali. Semua perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah lah yang menciptakan era modern saat ini. Jadi, kontribusi Islam untuk dunia itu sangat luas dan menyeluruh. Tanpa adanya Islam, mungkin kita tidak akan bisa menikmati kemudahan-kemudahan seperti saat ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.